Salam. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Gimana kabarmu? Luar biasa. Sudah membaca belum? Kembali lagi pagi hari ini, hari Sabat, hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan dari awal pencipta semesta ini. Hari ke-7 itulah Dia memberkati ciptaannya, karyanya. Pagi ini kita akan belajar akan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu adalah hukum-hukumnya, yaitu adalah kitab Taurat. Orang beriman itu harus benar-benar perhatikan hukum. Iman itu apa, saudara? Iman itu percaya. Supaya imanmu itu timbul, supaya imanmu itu ada, harus namanya membaca kitab suci. Perlu namanya membaca kitab suci. Baca kitab suci itu jangan dipotong-potong, jangan dipenggal-penggal. Baca kitab suci itu harus berurutan, berurutan dari kejadian sampai wahyu. Bacalah berulang-ulang, jangan bosan-bosan. Kata Roma 10 bilang apa? Ayat 17. Coba dibaca sebelum kita nanti belajar. Baca dulu ini Roma 10 ayat 17. Iman bagaimana? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Hamasiah. Makanya kalau datang ibadah itu jangan tidur, kan? Mata itu harus menyala. Perhatikan apa yang dikatakan oleh gembalamu. Perhatikan baik-baik. Sediakan memang ballpoint, dicatat dan dicatatkan, dan direnungkan tadi itu yang saya katakan. Seorang yang beriman itu, iman itu kan percaya sungguh-sungguh. Bukan sekedar percaya, tapi percaya sungguh-sungguh. Iman itu timbul dari pendengaran, pembacaan kitab suci. Jadi bukan hanya mendengar, saudara, harus dibaca. Ya? Orang yang bisa membaca itu harus dibaca, kecuali orang yang tidak bisa membaca. Makanya kalau kita baca Yesaya 29 sana kan ada orang bilangin suruh baca, orang yang bisa baca suruh baca, tapi dia bilang termetre. Ada yang orang benar-benar suruh baca, memang dia karena tidak bisa membaca. Itu urusan lain lagi kalau orang tidak bisa membaca. Tapi kalau kalian ini sudah sarjana lah, terus tidak mau baca kitab suci, dari mana lu punya pengetahuan tentang kebenaran? Ya? Kan begitu. Jadi hari ini belajar hanya satu ayat, tapi satu ayat ini luar biasa, saudara. Luar biasa satu ayat ini. Banyak orang juga tidak memahami, gitu. Banyak yang tidak memahami satu ayat ini. Mari saudara baca, bantu baca Bilangan 14 ayatnya 21 loncat ke 28. Ya nanti saudara baca semualah kan di rumah nanti. Yang apanya Bilangan 14 ini ayat 21 maupun 28. Silakan dibaca keras. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya
seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Yang kamu sembah itu Tuhan yang hidup atau Tuhan yang mati? Tuhan yang hidup. Ya. Yang kau sembah itu Tuhan yang hidup itu 1, 2, 3 atau hanya satu saja? Satu saja. Kalau kita hanya baca di situ, kita tidak tahu apa kata hidup itu. Ya, maka perlu sekali kita baca itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kita harus baca itu dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga kita pahami kata hidup itu. Ya. Saya mengatakan dari awal, waktu saya membaca kitab suci ini tahun 2000 itu, ya, tahun 2000 itu sampai saya omong ini, saya masih baca berurutan setiap hari. Yang disembah namanya Abraham, Ishak itu Yakob, dia adalah Tuhan yang hidup. Beda dengan Tuhan-Tuhannya bangsa-bangsa, ya kan? Beda dengan Tuhannya agama lain. Beda, betul-betul harus dibedakan. Karena dia bilang Tuhan yang hidup, akulah ini Tuhan yang hidup. Bagaimana kita mengetahui bahwa dia adalah Tuhan yang hidup? Harus kita membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah Tuhan yang hidup ini beda kak di luar sana? Oh beda. Saya mengatakan dulu beda. Kalau yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakob, dia itu berpribadi, ya, berpribadi sama dengan manusia. Bentuknya sama, ada kepalanya, ada kakinya, sama manusia. Ya. Kalau orang namanya tidak membaca Tuhan, waktu saya ngomong itu mengkerut dia, itu berarti dia tidak baca. Ya. Jadi yang kita sembah namanya Tuhan yang hidup tadi ini, dia bermakhluk berbentuk. Ya. Ya. Kita harus baca dari Kejadian sampai Wahyu, pasti ketemu nanti. Oh ternyata Tuhan membuatkan itu, bahwa dia Tuhan itu benar, dia Tuhan yang hidup. Tapi kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci ini, hanya lu baca sepotong-sepotong, nanti susah, lu gak akan ketemu, lu tidak akan ketemu. Ya, pasti lu samakan, yang disembah yang sana sama aja, mungkin jalannya saja yang berbeda. Itu omong kosong, tidak benar. Itu pengajar-pengajar yang tidak benar. Ya, itulah yang gembala-gembala itu. Gembala sendiri itu gitu. Mereka tidak ngerti itu apa kata gembala. Apakah ada kak apa zaman modern sekarang ini kan? Ya. Mana ada sih yang di mimbar itu yang benar-benar mantan gembala? Ya. Saya ini mantan gembala. Tahu betul-betul bagaimana saya menggembalakan hewan saya, gitu. Ya, dari lahirnya sampai dia besar, nanti saya tahu bagaimana merawatnya, ya, tahu betul-betul karena saya mantan gembala beneran, gitu. Kalau yang di mimbar ini dia bilang ngaku-ngakunya gembala tapi tidak tahu, ya, akhirnya apa? Gitu. Bagaimana lu mau jadi gembala yang benar kalau kau tidak membaca petunjuk itu? Kalau kita di Sumba sana kan orang Sumba itu kan memang kita ini kan dari generasi ke generasi, ya, keturunan kita itu mereka punya hewan banyak, ya. Jadi tahulah bagaimana untuk menggembalakan hewan-hewan itu. Apalagi saya ini tanya masalah gembala, saya orangnya, ya. Ngerti betul, tahu betul-betul, ya. Tanya masalah pertanian, saya juga bisa. Oh, saya orangnya. Ya. Masa bilang tanya masalah teknik, oh, saya juga orangnya. Ilmu saya itu banyak, saudara. Ya. Bukan sekedar saya pandai di sini untuk mencatat firman Tuhan ini.
Karena saya belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga saya memiliki pengetahuan akan kebenaran. Jadi kebenaran itu yang dimaksud apa saya tahu. Jadi kebenaran yang dimaksud itu apa prakteknya tahu. Ada pasalnya, ada ayat. Tidak di luar sana ngomong soal wah kita bicara dengan kebenaran. Kebenaran lu langgar semua perintah-perintahnya. Coba lu langgar perintahnya. Apa kebenarannya? Sekarang ini kan ada peristiwa lagi viralnya sekarang ini antara Kristen dengan Islam. Dua-duanya masuk penjara. Yahya Waloni dari Kristen masuk penjara, Muhammad Kece dari Islam masuk Kristen masuk penjara. Jadi dua-duanya orang ini juga masuk penjara. Tapi kalau kedua-dua orang ini saling mengklaim dirinya mereka paling benar. Oh, enggak akan mengalah. Kristen itu paling benar. Islam juga paling benar. Tapi kalau acuannya kita melalui isi kitab suci, dua-duanya tidak benar. Mau terima tidak terima nanti, ya silakan. Dua-duanya tidak benar. Kalau acuannya kita melalui isi kitab suci ini yang kita pegang, tidak benar. Bagaimana mau benar satu kebablasan, satu mundur? Coba, misalnya contoh seperti kita sabat ini, Kristen itu kebablasan. Dia bilang sabatnya minggu katanya. Yang satu lagi mundur, dia bilang namanya Jumat. Kalau mereka mengklaim juga mereka paling benar sesuai namanya kitabnya Mose. Jadi dua kelompok ini mengklaim, ya. Mari kita belajar terus nanti kitab suci ini, ya. Kita belajar kitab suci dengan benar dengan baik. Kalau di Israel itu kan nggak ribut-ribut loh, saudara. Israel Ortodok itu diam aja. Dia tidak ribut-ribut sama Islam, dia tidak ribut-ribut sama Kristen, tidak, diam aja. Maupun juga Israel Mesianik itu kan, karena mereka betul-betul membedakan, ya, ajaran maupun Kristen maupun Islam itu mereka tidak bilang sama, pasti mereka bilang beda. Ya. Mari kita telusuri itu ini masalah Tuhan yang hidup. Coba satu orang baca, ini masalah hidup. Yeskiel 34 ayat 8. Perlu lo belajar loh, saudara, dicatat loh itu, dicatat baik-baik ini. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi bangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Tidak menggembalakan. Ternyata ini seperti macam nubuatan. Tadi dia bilang Tuhan yang hidup, itu nubuatan loh, dinubuatkan. Baru nanti kita saksikan, oh benar, ternyata benar. Ternyata juga tadi yang di Yeskiel 34 ini dinubuatkan juga. Ya. Ternyata benar. Gitu. Jadi kitab yang kita pegang ini beda dengan kitab yang lain. Kalau kitab yang lain sudah Kejadian, baru ada namanya turun di firman katanya. Kalau kita tidak, ya, sebelum Kejadian itu sudah dinubuatkan. Jadi kitab yang kita pegang itu adalah kitab nubuatan, ya, gitu. Jadi tadi namanya Tuhan yang hidup ini, akulah Tuhan yang hidup ini, ya. Kita harus telusuri. Bagaimana kita telusuri? Ya baca setuntasnya. Ya, dituntaskan, ya, supaya kita tahu, oh ternyata benar kan begitu, ya, benar kan, ya. Kalau tidak baca susah, ya. Coba aja di luar sana itu, ya, sampai dia dokter pun nggak ada yang seperti saya ini baca sampai sudah 100 sekian ini, ya. 142 sekian coba, ya. Dari tahun 2000 sampai saya ngomong ini, saya tidak pernah berhenti baca setiap hari. Jadi saya tahu tuh isinya dari Kejadian sampai Wahyu, ya.
Coba kalau mereka pengakuannya mereka sendiri kan di YouTube kan orang-orang terkenal itu kan, yang dokter-dokter nggak baca, mereka tidak baca ini kitab suci ini, baca namanya kitab Bapak gerejanya, dia bacalah Bapak gerejanya. Nah kalau sudah Bapak gerejanya akhirnya dia melawan namanya Tuhan, itu mereka lawan, tapi mereka seolah-olah tidak melawan. Coba saja yang di mimbar sekarang ini, yang miliaran orang kan, yang jutaan orang yang di mimbar ini kan, coba mereka tuh, mereka yang paling benar. Apalagi Kristen ini mengklaim, mereka paling benar, itu orang-orang Israel nggak benar. Saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Kan saya tahu isinya dari Kejadian sampai Wahyu. Tahu betul-betul, karena saya baca setiap hari. Mana ada, coba tanya di survei di mana-mana, ada nggak orang yang bisa baca kitab suci itu 14 hari, 2 minggu lah, 2 minggu dari Kejadian sampai Wahyu. Kak nggak akan ketemu. Kamu tidak akan ketemu. Ya. Tahun kemarin kan saya kan dari Kejadian sampai Wahyu kan tahun 2020 kan 13 kali. Nah sekarang saya ini tahun ini kan bulan apa sekarang? 8 ya. Saya sudah mau masuk ke 14 kali, berarti saya mecah rekor sendiri maksudnya, ya. Berarti tahun ini saya lebih daripada namanya 14 kali, coba. Nah kalau kalian baca dari Kejadian sampai Wahyu 1 tahun, berarti nanti 14 kali atau 15, nanti 15 tahun, 14 tahun kemudian baru Anda sampai 15 kali. Saya tahun ini sudah masuk ke 14 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Karena saya suka sekali. Saya suka betul-betul baca dari Kejadian sampai Wahyu. Enak sekali bacanya. Matanya juga tidak lelah kan begitu, ya. Sehingga saya tahu. Jadi sepertinya nubuatan ini benar-benar nubuatan di dalam kitab suci semua tergenapi, saudara. Ya, padahal tuh nubuatan itu kalau kita lihat ini dari tadi ini ditulis oleh namanya Mose itu, ya, sampai 2000 tahun kemudian kurang lebih lah, ya, kurang lebih begitu, ya, benar-benar tergenapi bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup hanya satu-satunya. Amin nggak? Dia Tuhan yang hidup itu tidak 2, tidak 3, hanya satu-satunya. Mari kita telusuri nanti. Tadi sudah dibacakan oleh Ina tadi Yeskiel 34 itu harus kamu baca keseluruhannya, ya toh, akan melawan namanya gembala-gembala ini, ya toh, yang menggembalakan dirinya sendiri, hanya bisa dia memeras susunya, ya toh, karena saat melawan mereka ini kan begitu. Bagaimana sekarang mau ada yang gembala sekarang zaman modern, jam tangannya aja Rolex. Saya melihat itu, saya ketawa. Mereka menggebu-gebu bahwa kami ada gembala. Gembala itu harus tahu. Gembala itu tidak ada yang pakai Rolex, tidak ada yang pakai dasi. Gembala itu dia sederhanakan betul-betul hidupnya, karena memang dia tidak ada fokus lain. Bagaimana dia merawat domba-dombanya, ya. Piaraan tadi itu supaya mereka makan rumput yang bagus kan begitu. Mana rumput yang sudah diinjak-injak, mana rumput yang masih asli. Itu gembala. Saya ini gembala. Gembala beneran. Ya. Coba kan, saya ini mantan gembala sampai jadi direktur loh, saudara. Saya juga direktur loh ini. Saya punya usaha, saya punya PT. Bayangkan saya gembala benar-benar dulu awal dari kecil kan saya gembala. Jadi kalau orang ngomong gembala saya ketawain. Lu lahirmu aja Jakarta, mana ada sih hewan Jakarta. Lu ngomong gembala tapi jam tanganmu Rolex, ya kan? Mobil saja bersih, bagaimana mau gembala? Itu sih direktur, saya dulu kan begitu, saya direktur. Ya pakai mobil mewah kan gitu aja, pakai Pajero kan begitu kan? Ya karena saya direktur, saya punya usaha kan begitu, ya. Jadi ini nubuatan-nubuatan betul-betul tergenapi, ya. Hanya persoalannya pada waktu Tuhan ini menjadi manusia, orang nggak ngerti juga. Kenapa mereka tidak ngerti? Karena tidak baca tuntas. Ya, coba baca Yohanan 3 ayat 16. Ya,
Karena begitu kasihnya dunia ini akan berikan anak yang tunggal. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Tadi Tuhan yang hidup nggak? Amin. Tuhan yang hidup. Inilah kalau tidak dibaca yang benar, tidak baca tuntas ini, dari namanya Matitia sampai ke Wahyu ini, susah. Karena dia bilang anaknya yang tunggal. Inilah sekarang ini, makanya ada namanya Tritunggal. Seolah-olah itu kan dengan kata anak-anak tadi, tunggal tadi itu, oh Tuhan punya anak. Ini yang ngawur-ngawur begitu. Itulah yang tadi yang terlalu banyak baca namanya buku Bapak Gerejanya. Ya, gak ngerti saudara. Gitu. Kalau saya tidak demikian. Ya, Tuhan saya hanya satu-satunya adalah yang Yahweh, itu yang menjadi manusia. Clear sebenarnya. Yahweh lah yang jadi manusia. Saya punya data lengkap. Saya punya data lengkap. Ya. Jadi Yahweh ini tidak ujuk-ujuk, dinubuatkan dulu baru terjadi. Halo, Tuhanmu Esa atau Tuhanmu tiga? Tuhan hanya satu. Kalau hanya dibaca di situ saja tidak tuntas itu susah jadinya. Ya, beda namanya seorang janda. Ya, beda seorang janda loh ya. Janda di Sarfat ini beda loh saudara. Kita lihat janda di Sarfat ini. Ya, janda di Sarfat di mana tulisannya? Loh, di mana? 1 Raja-Raja 17. Apa yang saya bilang ini seorang janda dia istimewa sekali dan luar biasa ini. Janda yang Sarfat itu orang Israel bukan? Halo, kan sudah Sarfat pada kemarin. Yang tegas sih loh. Bukan dia orang Israel, tapi dia namanya orang Sidon. Ya. Dia luar biasa. Kenapa saya bilang dia luar biasa? Janda ini beda kan tadi kan, ya, memuliakan anaknya tunggal. Siapa percaya tidak akan binasa, memperoleh hidup yang kekal, kan begitu. Mereka itu tafsirkan lain seolah-olah itu Tuhannya dua. Oh, ada bapaknya dan ada anaknya. Ini konyol namanya, karena engkau hanya baca di situnya. Coba kalau kau baca selengkapnya, tidak demikian. Baca selengkapnya namanya keempat penginjil ini. Termasuk juga surat-suratnya Rasul Saul itu dibaca lengkap. Jangan hanya kau penggal-penggal. Jangan hanya baca namanya Galatia. Galatia itu kau cari-cari tadi itu bahwa bukan karena kita melakukan Taurat, terus Taurat itu dibuang. Itu konyol namanya. Baca selengkapnya. Ya. Bagaimana kau mengerti itu kalau dari Matitia sampai Wahyu saja pun, dari lahirmu sampai matimu tidak pernah tuntas baca itu. Ya. Kalau saya baca itu namanya dari Matitia sampai Wahyu paling 4 hari sudah clear. Dari Matitia sampai Wahyu itu 4 hari sudah selesai saya baca. Ya. Jadi saya tahulah kan begitu. Ya. Sehingga kalau mendengar orang-orang bilang itu namanya Tritunggal itu konyol. Kenapa itu Tritunggal? Karena dia baca buku gerejanya yang dikatakan itu namanya konsili 325. Itu kan bapak gerejanya. Ya. Itulah yang mereka angkat-angkat. Tidak pernah mereka mau baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau engkau baca Kejadian dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak pernah ada ajaran dia bahwa Tuhanmu itu ada 2 atau 3, tidak pernah ada. Hanya satu-satunya tuh Tuhan yang hidup tadi. Kenapa saya bilang dia luar biasa sekali ini seorang janda ini. Janda itu ada pengikutnya enggak? Halo? Namanya juga janda, bukan Israel. Tapi dia luar biasa. Kenapa saya bilang kalau engkau baca di ayat tadi berapa? 1 Raja 17 ayatnya 12. Coba kau baca. Yang kencang kau baca di situ, kau pasang telingamu dan kau catat. Perempuan itu menjawab, demi Yahweh Tuhanmu yang hidup,
Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tuhanmu yang hidup. Luar biasa nggak tuh? Ya. Sekarang saya tanya, ini namanya janda di Sarpat ini di selatan atau di utara? Halo? Di utara, saudara. Janda ini ada di utara. Utara itu melakukan kejahatan nggak sama Tuhan? Halo? Jahat banget, saudara. Saya bangkot pada apa yang lalu-lalu itu. Bagaimana Yerobeam ini merubah-rubah namanya tatanan Tuhan. Di mana? Kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 12, saudara. Dirubah, saudara. Ya. Dirubah-rubah. Pondok daunnya jadi bulan 8, yang dibilang perintahnya Tuhan bulan 7, tapi dia bilang bulan 8. Sehingga khotbah-khotbah yang saya lalu ini, kalau sekarang ini orang Israel ini coba sekarang pesaknya bukan namanya 14, tapi bilangnya 15. Ya, coba. Ini kan ngawur sekali. Pada dalam ketentuannya itu Pesak itu tanggal 14. Ini jelas-jelas tanggal 15-nya itu namanya apa? Roti tidak beragi. Perintahnya Tuhan seperti itu. Tapi mereka memutarbalikkan sekarang kebenaran ini karena memang sudah dari awal mereka khotbah-khotbah saya yang lalu kan sudah saya suruh catat bahwa mereka sudah memutarbalikkan. Bukan lagi tanggal 14 tapi mereka 15. Tapi yang konyol-konyol lagi ada lagi yang bilang paling tanggal 14. Kamu 14 itu kamu merayakan awal atau akhir? Awal dong, Bu. Wah, ini lebih dungu lagi, saudara. Ini lebih dungu, saudara. Beda namanya ini seorang janda di Sarpat ini, saudara. Janda Sarpat ini, saudara, tidak ada temannya. Namanya juga janda. Enggak ada suaminya. Zaman janda itu apa yang terjadi? Halo? Kelaparan yang begitu luar biasa. Kenapa ada kelaparan itu? Halo? Kenapa ada kelaparan itu di Israel itu, utara itu? Kenapa? Karena melanggar namanya perintahnya Tuhan. Ya. Siapa yang melanggar awal ini adalah namanya Yerobeam. Loh, zamannya si janda ini raja siapa? Halo. Zamannya janda ini raja siapa? Raja Ahab. Jahat nggak Ahab? Sangat jahat. Yerobeam jahat, Ahab itu lebih jahat. Kenapa dia jahat? Karena dia tadi ini bukan hanya menyembah 2 anak sapi, tapi juga menyembah namanya Baal dan Aserah. Ya. Kalau engkau baca di sana 1 Raja-Raja 16 itu, ya, terakhir itu adalah namanya Raja Ahab. Ya. Coba bayangkan saja kawin namanya Isabel, anaknya Raja Coba, saudara. Kejahatan yang berlapis-lapis yang dilakukan oleh namanya Ahab. Sehingga terjadilah pada waktu itu kelaparan yang begitu luar biasa, saudara. Gitu? Luar biasa, saudara. Sampai-sampai kalau engkau baca selanjutnya di sana itu, ya, 2 raja-raja itu, sampai ada yang makan anaknya. Halo? Sampai orang Israel itu makan anaknya. Luar biasa, saudara. Karena ini Israel itu begitu jahatnya. Tuhan itu tidak pernah bikin orang Israel sengsara.
dia bawa di Israel itu penuh namanya susu dan madu. Tidak pernah ada akan membiarkan dia mati karena kelaparan. Dia tidak pernah membiarkan mati namanya karena penyakit. Karena sudah dia janjikan yang paling penting ikuti namanya perintahku. Halo, janda tadi ikut perintah Tuhan gak? Dia ikuti perintah Tuhan, saudara. Sekalipun dalam keadaan sekarang begitu parah, tetap dia perhatikan namanya perintah Tuhan ini, saudara. Sehingga janda Sarfat ini dia luar biasa. Demi Tuhanmu yang hidup, gak ada roti, hanya ada tepung ini yang saya miliki. Ya kan? Ini pun tepung ini tidak banyak. Saya bikin untuk saya dan anak, habis itu kami mati. Fakta pada waktu itu. Tapi kebenaran dalam hidupnya perempuan ini tidak pernah hilang. Dia betul-betul memisahkan disembah bangsa lain dengan disembah namanya Abraham, Ishak adalah Tuhan yang hidup. Itulah yang dia pegang. Halo, ya. Dia pegang, saudara. Dia tidak peduli dia mau ada teman atau tidak ada teman, dia tidak peduli. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa nggak? Tepung tadi yang mau dia bakar, yang dia mau bikinkan namanya Elia tadi itu habis nggak? Tidak habis. Minyak itu habis nggak? Tidak pernah habis. Mustahil bagiku. Tapi di hadapan tidak mustahil. Kalau engkau percaya Tuhan yang hidup yang satu-satunya, tidak ada Tuhan. Ya. Inilah yang tidak dipahami pada waktu dia datang menjadi anak manusia, mengambil rupa manusia tadi itu, karena begitu kasihnya dunia ini, ya, mengeluarkan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Ya. Ya. Ini luar biasa, saudara. Ya. Karena begitu besarnya kasihnya dunia ini, ya, kan begitu. Kalau kita hanya sampai di situ, akhirnya apa? Itulah Tuhanmu anak dan Bapa. Kalau sudah begini itu mati konyol, saudara. Akhirnya dibilang Tauratnya dibuang. Taurat itu tidak berlaku lagi karena Yesus itu namanya kasih. Omong kosong kamu. Kau orang Kristen, kalau kau dengar khotbah ini, kau dengar baik-baik. Ya? Saya bukan keancam kamu Anda. Kau belajar kitab suci yang benar. Jangan engkau berkelahi sekarang ini. Ya? Yang bikin kisruh di dunia yang kedua ini antara Kristen dengan Islam. Kenapa seperti ini? Ya? Coba kalau dari dulu memang Kristen itu dia bilang yang kamu sembah dengan saya sembah itu beda. Clear sudah ini. Ya kan? Khotbah saya kemarin kan siapa yang terjemahkan kitab suci ini? Dia adalah Abdullah Musi, Abdul Qadir, orang Islam, tapi tidak orang Kristen, tidak pernah mau untuk memperbaiki ini. Ya kan? Tidak pernah mau. Ya. Coba kalau kamu mau nggak ngomong tuh Yesus anak Allah, dia tidak akan mengejar-ngejarmu di sana ini orang Muslim. Ya, sampai sekarang itu di mimbar begitu pongahnya mereka, begitu sombongnya ini orang-orang Kristen ini yang bikin kisruh di dunia ini. Ya, coba sekarang kan ditahan kedua, sangat toko ini kan mereka ini kan, coba terkenal, ditahan dua-duanya, diperlihatkan kepada Tuhan. Ya, bahwa kedua-dua orangnya juga itu bukan membawa kebenarannya. Bagaimana kebenaran semua tatanan Tuhan di dalam yang tulis di dalamnya korobah. Ya, saya berulang-ulang kali namanya sabat ini bukan namanya hukuman ringan. Ini hukuman berat. Siapa saja orang yang melanggar sabatnya hukuman mati. Apalagi kalau kau pindahkan sabatnya ini. Ya, apakah benar? Mengklaim mereka bahwa kamilah ajaran kami yang paling sempurna. Apa yang sempurna? Ya. Mau pegang saja pun kitab suci gak mau. Bagaimana kau sempurna? Lu baca namanya buku Bapak Gereja. Ya. Bagaimana kau bisa tahu ini? Ya. Itulah yang tidak pernah dipahami. Ya. Begitu kasihnya dunia ini, mengeruiakan anaknya. Inilah yang bawa-bawa. Lihatkan anak Bapak.
Coba kalau engkau baca setuntasnya, baca setuntasnya, baca dengan pelan, dengan baik itu. Oh, ternyata Tuhan yang hidup itu adalah Yahweh itu sendiri, diri yang ada di dunia, ya, gitu, ya. Sekalipun ada tulisan aku datang, itu dalam nama Bapakku. Coba, aku datang itu dalam nama Bapakku, ya. Tidak bawa namanya sendiri. Dia Bapak itu dalam nama Bapaknya siapa? Halo. Kalau dia bernama Yahweh, Yeshua itu siapa namanya? Yahweh Sua. Ada gak firmannya? Baca Yohanes 5 ayat 43. Itulah yang tidak dipahami. Baru kita lihat nanti kita urut-urut. Tuhan yang hidup itu yang dimaksud apa? Baca namanya Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi namanya dia siapa? Nama bapaknya siapa? Kalau dia bernama Yahweh bapaknya, berarti dia sendiri bernama siapa? Yahweh penyelamat, atau disingkat namanya Yeshua. Yeshua itu Yahweh penyelamat. Kalau engkau baca kitab suci dengan benar, dengan baik, gondol-gondol namanya dokter tapi dungu, dongo, datang dalam nama Bapakku, kurang apa lagi? Gitu. Baca selanjutnya Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Berikan namamu, berarti namanya siapa? Ya? Baca ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Luar biasa saudara. Itu yang tidak mau tadi, yang suruh bapak anak itu sudah binasa, mati. Itu saya kasih tahu, mati itu, ya. Yang namanya 3 Tuhan sudah ada mati itu. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Ya? Tapi mereka tidak pernah mau, saudara. Akhirnya mereka ribut sekarang ini antara Isa dengan Yesus Kristus. Ini konyol sekali. Coba kalau tolak dari dulu, Isa itu tidak benar, Pak. Itu kan ajaran Bapak. Marilah jangan kita saling mengganggu. Gak ada hubungannya Isa dengan Yesusmu. Ya, kalau berdasarkan Yesus tadi itu dari Yeshua tadi itu, mending kau tolak itu. Bagaimana kau bisa samakan di sana? Namanya Isa itu namanya ibunya Miriam, lahirnya di bawah pohon korma. Coba kan? Makanya baca selengkapnya. Ini kan konyol-konyol betul itu. Baca Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan kepada apa? Selamat. Siapa saja yang bertahan karena namaku akan selamat. Nama siapa yang dimaksud di sini? Hah? Kurang apa lagi? Ya kan? Kurang apa lagi? Kalau hanya engkau baca tadi itu, berikan anak yang tunggal. Anaknya tunggal itu siapa? Adalah Israel ini, saudara.
Israel itu anaknya Tuhan, makanya dia datang di bumi menyamar sebagai manusia, makanya diambillah namanya keturunan namanya David itu menjadi anak manusia. Sehingga pada waktu mereka tanya siapakah anak manusia itu, mereka mengatakan bahwa engkaulah Mesias. Mesias itu siapa? Adalah Yahweh itu sendiri. Ya. Sudah tidak ada yang salah, saudara. Ya. Makanya saya bilang kalau sudah Tuhanmu lebih daripada 100, kau sudah mati. Itu selama hidup lu tidak mati. Sekalipun mengklaim dirimu lu tidak akan mati. Itu orang-orang fasik. Baca apanya Yohanes 8 ayatnya 24. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku ini Yahweh itu sendiri mati dalam dosamu, itu berarti Tuhannya 2, 3 atau 1? Halo? Inilah pengajaran-pengajaran yang ada di bumi ini, luar biasa kejahatan mereka. Coba. Mereka rusak tatanan Tuhan seolah-olah mereka ini tidak merusak. Coba sekali-sekali mereka kalau baca khotbah saya ini supaya mereka nantang itu. Wah, salah Denin betul. Oh, dokter dari Inggrismu, oh, dokter dari mana, terserah ada. Bawa aja kitab suci yang sama. Kita buka saja nanti pakai pasal dan ayat. Gitu. Itulah yang tidak mereka pahami. Tuhan yang hidup itu kan nubuatan. Ya. Sudah dinubuatkan dia bahwa nanti akan betul-betul dia perlihatkan apa yang sebenarnya yang dia nubuatkan itu benar-benar gak dia hidup nggak, kan begitu. Ya. Makanya terjawablah di sana nubuatan tadi, nubuatan waktu Moses terjawablah di mana? Tuhan yang hidup di mana? Wahyu 1 ayatnya 17, 18, belas saudara. Cobalah kau catat di situ, baru terjawablah di situ. Baca. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apa hubungannya tadi bilangan 14 dengan namanya Wahyu nih? Halo, apa hubungannya? Itu dia juga mengatakan bahwa Tuhan yang hidup, dia buktikan itu pada waktu dibunuh tadi itu dia bangkit dari antara mati. Itu tidak janji kosong. Kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan hidup. Pada waktu mati itu tidak langsung dia menghilang begitu saja. Pada waktu dia bangkit itu dia perlihatkan wujudnya. Itu dia perlihatkan tangan bahwa benar-benar sayalah Tuhan yang hidup. Itulah nubuatannya digenapin di situ. Makanya kata awal dan akhir ini juga tidak ujuk-ujuk. Kalau engkau baca namanya Yesaya 44 ayatnya berapa? 6. Coba baca. Ya. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Menebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripadaku. Tidak ada Tuhan selain dari kurang apa lagi? Halo. Apa hubungannya tadi yang namanya Wahyu 1 dengan Yesaya 44? Halo.
Halo? Yang awal dan yang akhir. Bahwa dia jugalah yang jadi manusia itu. Makanya kalau engkau baca namanya Yesaya itu, baca dari 40, jangan diputus sampai ke 48, sampai namanya 52, jangan kau putus. Kalau kau baca namanya 52 saja di sana itu, 53 di sana, kalau hanya kau baca situ, kalau kau baca sebelumnya, lu nggak ngerti. Ya. Kalau engkau baca, oh ternyata sudah dinubuatkan. Ya, bahwa yang disalib nanti ada dia sendirilah yang itu yang menyamar jadi manusia. Dia adalah Tuhan yang hidup. Ya. Kalau kita lihat tadi itu, apa ada tadi yang dikatakan oleh namanya Yesaya 34 tadi, ya, akhirnya benar-benar zamannya Yesua itu tidak ada lagi. Mereka meninggalkan Taurat. Mereka bikin Taurat tandingan namanya apa? Talmud. Masih terdeteksinya di mana? Terdeteksinya di namanya Yohanes berapa? 7 ayatnya 19. Baca. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Torah kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Torah itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Tidak ada lagi zaman itu sudah melakukan Taurat. Mereka lakukan apa? Talmudnya. Begitu juga lah namanya Kristen ini. Dia tidak peduli lagi namanya dari kejadian sampai waktu tadi. Akhirnya apa? Bukulah Bapak gereja. Yang dia pelajari sampai dia dapat doktor itu bukan dari namanya kitab sucinya. Akhirnya dapat buku Bapak gerejanya, yang mereka angkat sekarang itu Bapak gerejanya. Bapak gerejanya itu supaya sekarang lebih permanen. Bikin ibadah baru. Ibadah barunya sekarang tidak peduli lagi apakah itu Sabat perintah Tuhan, apa Minggu perintah Tuhan, tidak peduli. Mereka coba membelok-belokkan sekarang itu, oh Sabat kita hari Minggu. Padahal itu sudah lihat kalender itu kan sekarang sudah diperbaiki kok. Masih ada juga, masih ngeyel juga. Saya mau perintahkan siapapun engkau yang mendengar khotbah ini, peringatkan, harus kau kembali betul-betul tatanan Tuhan itu. Kalau tidak, kau akan mati konyol. Ya. Sudah dibuatkan bahwa tidak ada lagi gembala ini. Akhirnya mereka berserak-serak kemana-mana. Coba kan, ya, apakah tidak diperingatkan berulang-ulang masalah nabinya? Ya, makanya utara ini, apa yang dilakukan utara tadi ini, kejahatan demi kejahatan. Ya, kalau kau baca namanya 2 Raja-Raja 17 di sana, akhirnya kan dibuang namanya utara, digaruk habis. Ya, gak ada lagi gembala. Adapun gembala mereka bunuh. Adapun nabi-nabi yang peringatkan mereka bunuh. Kejahatan demi kejahatan ini sampai Yesua datang di bumi ini. Ya, mereka tidak mengenal lagi. Kurang apa lagi waktu dia datang di bumi ini? Ya, aku datang itu dalam nama Bapakku. Kalau ada orang lain membawa nama, kamu percaya. Kalau hanya sekedar namanya aku bawa dalam nama Bapakku, tidak melakukan pekerjaan Bapakku, itu jangan percaya. Apalagi pekerjaan Bapakku aku perlihatkan. Kurang apa? Melihat aku sudah melihat Bapa. Apalagi melihat aku sudah melihat Bapa. Menyaksikan yang saya kerjakan itu sudah kamu melihat Bapa. Kurang apalagi, tapi manusia tetap bandel sampai saat ini. Makanya sekarang ramai ada 2 orang masuk. Karena mantan pendeta kan, yaitu pendeta-pendetaan. Dulu tidak mau namanya baca kitab suci, akhirnya dia ngawur. Ya, dia sebut saja ayat-ayatnya, ngawur aja. Karena yang dia
Omong itu depan yang tidak pernah juga baca kitab suci. Karena memang awalnya dia tidak baca kitab suci, namanya Yahya Waluni. Ya. Akhirnya sekarang masuk penjara tuh. Masuk benar penjara. Coba kan. Muhammad KC kan dari Muslim masuk Kristen. Gitu. Mereka beberkan, tampilkan. Akhirnya apa? Mulailah sekarang doa masing-masing, perang doain. Baca, kalau engkau baca baik-baik, benar-benar, saya kan tidak saja melihat karena dia Kristen. Apa kan namanya apa sih Muhammad KC ini? Sesuai enggak namanya isi kitab suci? Karena ini juga kan apa yang sudah diajarkan Kristen bertahun-tahun ini, ribut masalahnya Isa Al-Masih dengan Yesus. Yesus itu anaknya Allah. Ya. Coba kalau dari dulu Allah ini diduduki yang benar, enggak begini. Allah itu tidak jelas. Apakah ini nama asli atau nama gelar? Coba kalau didudukin saja dari awal itu dia itu namanya gelar saja, clear. Kadang-kadang Allah bisa nama pribadi, kadang-kadang dia nama gelar. Ini kan ngawur betul-betul kitab suci ini. Gitu. Kalau begitu, kalau kita omong begitu mereka ngeyel. Coba tuh yang ngeyel-ngeyel ketemu sama saya, panggil sama saya akan datangi. Saya bawa kitab yang sama. Mau doktor mana, dia profesor mana yang dia terkenal di Indonesia, saya akan datangi, saya bawa kitab suci. Ya. Hanya persoalan sekarang, ada nggak yang baca kitab suci dari Kejadian Wahyu ini yang berurutan? Saya 21 tahun ini saya baca kitab suci ini. Ya. Makanya inilah adalah nubuatan. Makanya kitab yang kita pegang adalah kitab nubuatan. Ya. Tuhan yang kita sembah itu dengan bangsa lain beda. Ya. Itulah karena mereka tidak tuntas. Ya. Coba kan, kalau hanya baca di sana, kalau engkau baca di situ apanya Yohanan apa kalau engkau baca Markus, coba Markus 2, Mazmur 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Waktu dia bangkit dari orang mati itu bagaimana? Dia berubah rupa. Mereka tidak kenal lagi. Kalau engkau baca lagi di Lukas 24 ayatnya 13 sampai 31 itu mereka tidak kenal. Kan gitu. Ya. Dia berubah rupa kan gitu. Tapi dibaca selengkapnya. Ya. Dibaca selengkapnya khususnya di mana Lukas 24. Coba baca selengkapnya itu. Baca Lukas 24 ayatnya 13 sampai 31. Lihat dia berubah rupa ya, mereka tidak. Ini murid-muridnya ketemu sama dia berubah rupa. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yeshua pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yeshua sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yeshua berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yeshua orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menunjukkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka melihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambat
kebutannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Mose dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Pada waktu itu baru terbuka lah mereka kaget gitu loh. Awal-awal mengenal, itulah namanya Tuhan yang maha kuasa, saudara. Ya? Ya. Kalau engkau baca tuntasnya, masa bilang awalnya sebelum jadi manusia sudah dia menampakkan diri. Ya, baca cepat Kejadian 12 ayatnya 7. Ini kan sebelum jadi manusia kan sudah menampakkan wujudnya. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Dia menampakkan diri, yang kamu tangkap apa? Memperlihatkan wujudnya. Itulah yang katakan apa di apanya Kejadian 1 ayat 26-27 di sana. Mari menciptakan manusia segambar serupa. Ya, jadi dia perlihatkan betul wujudnya sebelum dia datang di bumi menyamar jadi anak manusia tadi itu, dia sudah perlihatkan wujudnya. Ya, kalau engkau baca namanya apalagi sana Kejadian 17 di sana, pada waktu mereka adakan perjanjian mereka di situ, itu kan dia perlihatkan wujud juga. Tapi kalau kau baca di Kejadian coba 1 sampai 3, Kejadian 18 ayat 1 sampai 3 saja, tapi baca selengkapnya kalian nanti. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Tuh, saya mau tanya, yang dia ketemu, yang dia ketemu pada waktu itu mimpi atau benar-benar ada orang yang datang, 3 orang itu? Ada ketiga orang. Ya. Ketiga itu siapa? Malaikat atau siapa? Malaikat 2 yang bersama. Jadi 2 orang itu malah malaikat. Kalau engkau hanya baca di situ kau ngerti. Kalau kau baca tuntas baru sadar bahwa yang satu itu adalah Yahweh itu sendiri. Ya kan? Pada Kejadian 12 itu berhadapan muka nggak, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol nggak gitu? Ngobrol. 1 Raja 17 juga ngobrol, tapi di 18-nya tidak berarti dia berubah-ubah nggak sih dia? Ya? Baru kita sadar, oh ternyata antara satu adalah Yahweh. Kalau kita baca namanya 1 Raja-Raja 19, coba ingat. Ya, ayat 1 aja kan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ya, jadi berapa orang itu? Coba ulang. 1 Raja-Raja. Maaf. Kejadian 19. Sorry ya. Kejadian 19 ayatnya 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Kedua malaikat itu tidak satu lagi mana tadi? Tinggal dia kembali ke atas, nah ini namanya ya kurang apa lagi? Kalau ada yang menyimpang hilang, saya tidak tahu lagi, itu sudah mati itu orang-orangnya. Jadi sebelum manusia itu yang disembah Abraham,
dia bermakhluk berwujud dia sudah menampakkan dirinya, ya. Coba kalau dia tidak masuk di rahimnya Miriam, itu bukan maha kuasa, ya. Kalau ke maha kuasa, saya maha kuasa, tapi kalau dia tidak lakukan apa yang dia lakukan Tuhan Yahweh itu bohong. Yang jelas-jelas ini kan coba orang mati aja suruh bangkit. Apakah ada manusia yang mampu? Kan tidak ada. Coba, kan tidak ada. Orang buta dan langsung melihat kok. Apakah pada waktu dia membangkitkan orang mati, pada waktu namanya orang buta darah nama Yahweh melihatnya? Tidak pernah, karena dia adalah Yahweh itu sendiri. Itulah yang tidak dipahami sampai saat ini kan begitu loh. Beda namanya tokoh-tokoh besar, ini kan tokoh-tokoh seperti namanya tadi perempuan apa di Sidon tadi ini yang 1 Raja 17 kan begitu ya. Tuhanmu yang hidup, pasti dia akan belajar namanya Taurat ini. Dia bedakan betul-betul yang disembah bangsa lain dengan disembah bangsa itu beda. Sama juga namanya siapa? Naaman. Naaman awal-awalnya dulu dianggap itu sama saja, ya. Kapan dia bisa membedakan nama Naaman ini? Naaman itu orang mana? Orang Israel atau bukan Israel? Siapa? Bukan orang Israel, tapi dia orang Aram. Aram itu di mana pada waktu itu? Di Suria, daerah Damsik. Damsik itu kan Damaskus. Sekarang kan begitu kan? Dia dari sana menuju ke Israel untuk dia menyembuhkan sakit kustanya. Akhirnya apa? Ya, yang disembah maupun yang dia sembah maupun sembah bangsa lain dengan sembah itu beda. Ya. Sehingga dia mengatakan bahwa Tuhan itu hanya ada di Israel. Ada nggak tulisannya? Baca 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kita urus saudara, sehingga ini orang sadar. Ya, coba khotbah saya ini banyak orang yang khotbah saya ini orang mencatat, besok itu dia akan tinggalkan itu salah tahu, ya, tinggalkan kebiasaan lamanya yang menolak perintah Tuhan. Coba baca namanya 2 Raja-Raja 5 ayatnya 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Tuhan itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Tuhan kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Ku ini." Akhirnya dia bisa membedakan, ternyata yang gue sembah selama ini sia-sia, saudara. Ya kan? Kalau kita baca lagi siapa lagi? Nebukadnezar awalnya jahat nggak? Jahat saudara, dia habisin yang menghancurkan Yerusalem, bikinan bangun bikinan Salomo. Siapa yang